Tahukah Anda bahwa ada raja Israel yang ternyata dijadikan raja oleh penguasa Babilonia? Padahal kerajaan ini menjarah isi bait Allah dan juga menawan 10.000 orang Israel loh. Apa yang terjadi? Dan siapakah raja tersebut? Ikuti pemaparan fakta Alkitab kali ini. Jesse Years, Zedekia artinya adalah kebenaran Tuhan dalam bahasa Ibrani. Ia adalah raja kerajaan Yehuda, Israel Selatan yang terakhir, 597 sampai 586 sebelum Masehi, dan merupakan putra bungsu Yosia yang pernah menjadi raja Yehuda sekitar tahun 639 sampai 609 sebelum Masehi. Zedekia dinobatkan sebagai raja oleh Nebukadnezar, penguasa Babilonia yang saat itu menguasai banyak wilayah termasuk Yehuda. Zedekia berusia 21 tahun ketika dia naik tahta. Nama aslinya adalah Matanya, tetapi Nebukadnezar mengubahnya menjadi Zedekia. Dia menggantikan keponakannya, Yoyakin, yang sebelumnya menjadi raja Yehuda. Suksesi kerajaan Yehuda dari Yoyakin ke Zedekia merupakan bagian dari kesepakatan tanda takluknya Yehuda pada Babilonia. Nebukadnezar menerima penyerahan diri kerajaan Yehuda. Tapi Nebukadnezar juga menjarah harta benda di Bet Hamikdosh atau Bait Allah dan istana kerajaan. Raja Babilonia itu menuntut sumpah kesetiaan dari raja baru yang dia tunjuk, yaitu Zedekia. Dan saat kembali ke tanah airnya, Nebukadnezar juga membawa 10.000 tawanan dari Yerusalem, termasuk kaum bangsawan, para pemimpin tentara, raja dan keluarganya. Mereka menjadi orang buangan di Babilonia. 2 Raja-Raja 24 ayat 9 sampai 17. Meskipun Raja Zedekia adalah pemimpin hasil dari pengangkatan kekuasaan penjajah, tapi ada harapan bahwa Raja Zedekia bisa menjadi bagian dari pemulihan Yehuda, di mana saat itu Yehuda sedang menanggung hukuman dari Tuhan karena dosa-dosa para pemimpin bangsa dan juga rakyatnya. Nabi Yeremia sebagai penyambung suara Tuhan saat itu menyampaikan bahwa Yehuda akan menjadi bangsa buangan di Babilonia dalam waktu 70 tahun. Yeremia 25 ayat 11 sampai 12. Yeremia terus menggaungkan pertobatan di Yerusalem dan mengabarkan perintah Tuhan itu pada bangsa Yehuda di pembuangan. Nabi itu menegaskan bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali pertobatan. Tetapi kata-katanya seperti angin lalu dan tidak didengarkan oleh bangsa Israel, termasuk Raja Zedekia. Sebagai raja boneka bikinan Nebukadnezar, perilaku Zedekia sangat tidak mencerminkan arti namanya, yaitu kebenaran Tuhan. Sebaliknya, ia banyak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat, Raja Zedekia melakukan kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh Yoyakim. 2 Raja-Raja 24 ayat 19. Mendiang Yoyakim adalah kakak Raja Zedekia yang pernah menduduki tahta Yehuda. Alkitab mencatat bahwa Raja Yoyakim adalah penyembah berhala, pembantai orang tak bersalah, penguasa lalim, dan penentang Nabi Yeremia. Yeremia 26 ayat 20. Dan sebagaimana kakaknya Raja Yoyakim, Raja Zedekia juga melawan Nebukadnezar. Ia melanggar sumpah setia pada Raja Babilonia. Zedekia diam-diam mengadakan persengkongkolan dengan negeri-negeri lain yang dijajah Babilonia untuk melakukan pemberontakan. Pada tahun ke-9 pemerintahannya, Zedekia menyatakan pemberontakan terbuka melawan Babilonia. Seperti sebelumnya, Nebukadnezar melakukan invasi militer besar-besaran untuk menghancurkan pemberontakan. Pasukan Babilonia yang dipimpin Jenderal Nebuzaradan mengepung Yerusalem, dan kota suci itu pun terkunci dari dunia luar. Akibatnya, kelaparan menimpa seluruh penduduknya. 2 Raja-Raja 25 ayat 3. Zedekia dan pasukannya melakukan upaya melarikan diri di malam hari. Mereka menjebol salah satu bagian tembok Yerusalem. Tapi sayang, pasukan Babilonia mengetahui upaya tersebut. Mereka mengejar orang-orang Yehuda itu dan mereka berhasil meringkus Zedekia di Yeriko. Dengan lengsernya Zedekia, maka berakhirlah sejarah kerajaan di Israel. Tuhan memakai Nebukadnezar menghancurkan sistem kerajaan dalam pemerintahan di Israel. Sejak itu, tidak ada lagi raja di Israel. Nebukadnezar kemudian mengangkat Gedalia menjadi gubernur yang memerintah daerah itu.
Artinya, Israel hanya menjadi sebuah provinsi bagian dari kerajaan Babilonia. Raja Zedekia bisa disebut melakukan dua pemberontakan, yaitu kepada manusia, Raja Nebukadnezar, dan kepada Tuhan. Di tengah krisis bangsanya, ia cenderung menuruti nafsu dan ambisi pribadinya daripada perintah Tuhan. Bahkan ia tidak mempedulikan Yeremia sebagai nabi yang diutus menyampaikan pesan Tuhan kepadanya. Akhir kisah Zedekia sangat tragis. Setelah ditangkap, ia dipaksa melihat anak-anaknya dibunuh, kemudian matanya dibutakan. Ia kemudian digiring sebagai tawanan ke Babilonia dan mati di sana. Jesiers, kisah Zedekia mengingatkan kita untuk peka pada suara dan peringatan Tuhan. Jangan dikendalikan oleh keinginan dan nafsu pribadi. Anda diberkati dengan fakta Alkitab kali ini? Tuliskan di kolom komentar pendapat Anda ya. Saya juga mengajak Anda untuk menjadi berkat bagi Indonesia dengan memuridkan generasi bersama CBN Indonesia. Caranya dengan donasi melalui scan QR Code dan berikan kode 010 di akhir nominal donasi. Atau melalui link ada di deskripsi. God bless you!